Oke, untuk pembahasan kali ini nanti kita masih belajar tentang session ya. Jadi kemarin kan bagaimana session itu dibuat, kemudian kita memanggil sessionnya. Nah, sekarang materi yang kita pelajari bagaimana kita istilahnya menggunakan session tersebut. Session itu dibuat buat apa aja? Ada banyak hal ya selain nanti untuk membatasi waktu kita login, kemudian menampilkan nama. Nah, di sini nanti session itu akan kita gunakan ya untuk istilahnya apa ya? Kan ID-nya kemarin sudah tersimpan ya, kita waktu login kan sudah tersimpan ID-nya itu kita buat session itu. Nah, nanti akan kita panggil untuk mengupdate profil yang profil kita maksudnya ya, profil pribadinya kita masuk dalam halaman website. Oke, coba saya sharing dulu. Nah, oke. Materi kita tentang memanfaatkan session. Nah, di sini teorinya yang kemarin ya ini sama ya. Intinya dari session itu apa? Pada pertemuan kemarin ini hanya saya copy paste saja. Cuman hanya untuk sekedar mengingat aja ya. Nah, di sini nanti itu kita ingin mengupdate data dari pengguna. Jadi istilahnya profilnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat session nih kemarin ya. Create session itu waktu login ya. Nah, setelah itu kan kita kemarin melakukan pemanggilan nih. Panggilan nama sessionnya untuk menampilkan selamat datang siapa namanya, terus kemudian NPM-nya berapa, nah seperti itu. Nah, sekarang dari session yang sudah kita buat itu nanti akan kita gunakan untuk mengupdate data user berdasarkan ID usernya, ya berdasarkan ID usernya. Nah, ini kemarin yang sudah kita buat kemarin ya, kita akan membuat session di halaman login ya, di kontrol login ini. Kontrol login ya, kemudian nama metodenya kemarin kan login user. Nah, di bagian ini saya kasih warna kotak merah ini kotak merah ini ya. Nah, ini kan session yang kemarin kita buat. Ini session yang sudah kemarin kita buat. Nah, kemudian nanti kita akan memanggil ini. Nama session ini ID mahasiswa. Nah, kan kita sudah buat ini dari MHS login sampai dengan phone ini. Ya. Jadi untuk pembuatan session ini sesuai kebutuhan saja ya sebenarnya ya, tidak perlu semuanya password, tidak perlu dibuatkan session. Nah, nggak usah sih sebenarnya ya. Tapi saya ingin menampilkan semuanya saja. Jadi kira-kira nanti kalau misalkan teman-teman mau buat, dibuat aja seperlunya saja ya, seperlunya saja. Apa yang akan dibutuhkan misalkan kayak nama, NIM ya, kemudian ID, MHS login, nah itu sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Nanti kita akan memanfaatkan ID mahasiswa ini, session dengan nama ID mahasiswa ini ya, untuk mengupdate profil kita setelah kita login. Ya, setelah kita login. Oke. Sekarang kita nanti ya, nanti kita ingin menambahkan. Nah, kemarin ada apa namanya? Halamannya seperti ini ya. Bentar. Host. Apa ya, saya lupa. Oke. Nah, kemarin kan seperti ini keluarnya. Nah, jadi saya ingin menambahkan pada menu bagian atas ini. Nah, ini saya menggunakan, saya memanggil nama session ya. Jadi di sini langsung muncul namanya Rohim Saputra. Ya, Rohim Saputra diperbarui namanya ini. Kemudian saya menambahkan ini tab profil. Kemarin kan tab keluar ya, saya ingin menambahkan bagian pada profilnya ini. Pada profilnya ini nanti kalau kita klik, nah nanti akan keluar seperti ini. Ya, akan keluar seperti ini. Profilnya, NPM-nya berapa, namanya siapa, rohnya siapa. Nah, kemudian kalau ingin kita update ya, nanti misalkan kita update, nah ini kan kalau kita update kan nanti biasa ya pakai validasi ya. Kalau ingin kita update misalkan nanti
muncul notif kayak gini ya, karena kita nanti akan menggunakan ajak ya. Nanti akan menggunakan ajak. Caranya nanti kita nariknya pakainya JSON sama kayak kemarin. Nah, ini teman-teman nih sebenarnya ya, tampilan pop up ini teman-teman itu bisa menggunakan apa namanya suite alarm. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan suite alarm biar kelihatan lebih cantik, istilahnya seperti itu. Ya, dan tampilannya bagus. Kalau ingin bagus nanti silakan pelajari tentang suite alarm, nanti gampang sekali ya, hampir sama kayak kita menggunakan Bootstrap, tinggal di download saja, paste nanti jQuery-nya ya, dan kita letakkan di atas di halaman layout masternya ya. Oke, saya keluar dulu ya. Saya kembali lagi ke sini, mana ya? PPT-nya, itu salah. Nah, di sini nanti saya ingin menambahkan ini, ya, menambahkan tab ya, yang berisi profil, ya, berisi profil. Jadi nanti kalau kita klik tadi akan muncul profilnya kita tadi ya, halaman profilnya kita tadi. Kemudian kita tambahkan untuk apa namanya script update-nya. Nah, jadi di sini pada bagian atas yang ini, di session user data nama mahasiswa ya, sama seperti yang kemarin ini. Di sini kan kita memanggil nama sessionnya, kemudian tampilkan di RPC. Nah, pada yang saya kotakin yang kedua ini, ya, di sini saya akan menambahkan tadi apa tab ya, tab profile ini, tab profile ini. Nah, kemudian di dalam tab profile ini saya akan membuatkan apa namanya link URL ya nih. Namanya ini, nama metodenya profile pengguna. Nanti dia berada di apa namanya? Berada di controller user. Ini saya letakkan di controller user. Bentar ya. Di controller user nanti saya letakkan di sini. Ini profil pengguna saya letakkan di sini. Ya. Nah, ini yang kita update ini, dia adalah layout pada bagian header-nya. Ya. Layout pada bagian header-nya. Nah, ini. Kemarin kan cuma ada keluar, sekarang kita tambahkan profile. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil di sini. Layout yang header ini. Nah, pada bagian ini ya. Nanti teman-teman tambahkan ini. Nah, nanti URL-nya, URL-nya ada diarahkan di controller user, nama metodenya profile pengguna ya, profile pengguna. Nah, oke, seperti ini ya. Mana ya? PPT-nya mana PPT-nya? Oke, nah nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, setelah kita refresh, setelah kita masuk ke dalam login, kita login, setelah login nanti akan keluar seperti ini tadi, seperti apa yang saya demokan tadi ya, akan kita tambahkan scriptnya di bagian profilnya ini. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Untuk membuat halaman profil ini, ya, nanti ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama pada model. Ini saya salah nulis ya, baru model ya. Saya membuat model namanya model user. Nanti ada pada bagian modelnya. Nanti kalau modelnya sudah dibuat, jangan lupa untuk kita load ya, kita auto load ya. Kita auto load. Jangan lupa kita auto load. Nah, kemudian ini nanti kita auto load ya. Kemudian nanti kita membuat halaman view-nya. Halaman view-nya itu untuk menampilkan halaman profilnya. Halaman view-nya itu yang mana tadi? View-nya itu yang seperti ini tadi. Mana ya? Kita login tadi ya.
Nah, ini. Jadi kita membuat halaman profilnya itu yang ini. Ini kita membuat halaman profilnya. Nah, profilnya nanti bisa copy paste dari script yang sebelumnya, HTML sebelumnya ya. Kemudian nanti teman-teman bisa apa namanya, dimodifikasi. Nah, kemudian dari model dan view ini nanti akan kita kontrol di bagian controller. Nah, controllernya kita letakkan di user. Ya, karena kita kemarin kan login, setelah login kan diarahkan di controller user ya. Nah, jadi kita akan menambahkannya di sini. Kemudian akan ditampilkan di halaman profile ya. Kemudian nanti akan jadi ini tampilannya ini, datanya, tampilannya ya. Kemudian dikontrol di controller akan ditampilkan di halaman profile. Halaman profilnya yang tadi ya. Sudah saya tampilkan tadi. Nah, yang pertama kita kan akan membuat model dulu nih, ya. Kita akan membuat model user. Jadi teman-teman silakan membuat model baru, namanya model user. Nama sebenarnya bebas ya. Mungkin teman-teman nanti tahu lah istilahnya seperti itu. Untuk memanggil ini dia berada di model apa. Kemudian nama metodenya apa. Itu terserah ya. Ini hanya penama saja. Nanti teman-teman bisa diganti. Intinya nama filenya dengan nama kelasnya harus sama. Ya, nama filenya sama nama kelasnya harus sama. Nah, di sini pada bagian ini kita membuat sebuah metode. Metode ini digunakan untuk memanggil data mahasiswa ya dengan sebuah kondisi. Yang kondisinya apa? Kondisinya itu ID mahasiswanya itu sama dengan ini. Sama dengan ID mahasiswa pada session yang sudah kita buat. Nah, jadi pada bagian ini ya, kita kemarin kan sudah membuat session tadi kemarin ya, maaf. Waktu login, nah sessionnya kan kesimpan ya. Kemudian kita panggil. Nah, jadi kondisinya pada bagian ini, this DB-where ini, nah ini kita panggil berdasarkan ini ID mahasiswa yang ada di session yang sudah kita buat. Ini ya. Nah, ini scriptnya seperti ini. Kalau distribusi select ini sebenarnya ditampilkan semuanya. Jadi semua yang ada di tabel tampilkan. Misalkan teman-teman hanya ingin mengambil data namanya, usernya, nanti tinggal dikasih aja, petik itu ya. Kita ada bagian sini. Ini diambil apa aja, nah di select. Nah, kemudian pada bagian ini ya, karena kita ingin mengambil datanya itu dari tabel apa namanya, tabel mahasiswa ya. Jadi nanti untuk database-nya ya, distribute-nya nanti mahasiswa. Nah, kemudian untuk where ini dia kondisinya. Jadi yang ditampilkan yang apa? Yang diambil yang apa maksudnya ya. Nah, yang diambil yang apa, yang dipilih. Yang dipilih yang ID mahasiswanya ini sama dengan ini. Mahasiswa, jadi ID mahasiswanya itu sama dengan yang ID mahasiswa di session. Ya. Jadi kayak seperti ini. ID mahasiswanya ini tuh apa sih? Saya login ya. ID mahasiswanya ini apa sih? Login saja ini. Misalkan ID mahasiswanya apa? Ini saya tampilkan di sini ya, di nama link ini ya. ID mahasiswanya ya. Nah, pada bagian ini ya misalkan. Jadi ini ID mahasiswanya itu apa? Nama ini apa yang mana? Oh, ini. Mahasiswa. Nah, hapuskan di sini. ID mahasiswanya. ID mahasiswanya itu ini. Nah, ini dua, ya dua. Dua itu diambil dari mana? Dua itu diambil dari sini ya. Ini dari sini ya. Jadi mahasiswanya itu harus diambil dari sini dua. Nah, ini. Jadi kan kita wajib sebagai rohim. Jadi data yang diambil dari tabel mahasiswa ini yang ditampilkan itu yang
ID mahasiswanya 2, berarti kan ini yang saya tampilkan ini. Ya, ini ID-nya. Nah, kondisinya ini harus sama dengan ini. Ya, ID mahasiswanya 2. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita kembali lagi. Mana ya? Nah, jadi di sini ya, kita kembali lagi, karena kita yang datanya diambil dari tabel mahasiswa, jadi nanti untuk diskritiknya dia mahasiswa, ya. Kemudian yang ditampilkan dengan sebuah kondisi di mana ID mahasiswanya tadi sama dengan ID mahasiswa yang ada di sessionnya ini. Nah, ini untuk menampilkan profil dari usernya, ya, profil usernya. Nanti kita panggil, ya. Nah, sebelum kita menggunakan ini, menggunakan model user ini, nah, kemarinnya kalau kita sudah membuat model kan harus kita auto load, ya, kita auto load aja. Sebenarnya di load sebenarnya kita load di dalam counter load bisa, ya, atau mungkin di dalam config-nya juga bisa. Biar simpel kita load di bagian config-nya aja ya, config auto load ini pada bagian model. Nah, ini yang baru kita tambahkan model user, ya. Oke, pada bagian ini kan berarti untuk controllernya kan sudah selesai ya. Bagian ini sudah selesai nih pada bagian controllernya. Sudah selesai nih. Bagian controller, maaf. Bagian modelnya ya. Bagian modelnya kan sudah selesai untuk menampilkan profil mahasiswanya. Nah, tahap selanjutnya kita membuat apa? Kita membuat tampilannya. Tampilannya. Ini tampilannya ini saya copy paste dari pendaftaran. Seperti ini ya. Copy paste dari pendaftaran. Cuma di dalam pendaftaran kemarin kan kita masih menggunakan PHP murni ini. Masih menggunakan PHP murni. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian kita buang yang tidak kita gunakan. Ada password ya. Ada password kan tidak kita gunakan ya. Nah, ini kita buang. Nah, ini saya copy paste. Kemudian nanti kan saya ingin menggunakan ajak ya. Nanti akan kita tambahkan action-nya kan kemarin ada nih. Kemudian kita kosongkan, kita ganti trace saja. Kemudian ID-nya, ID form-nya kita ganti, terserah namanya apa ya, bebas ya. Kemudian kan kemarin di dalam HP, di dalam CI murninya kita makanya submit. Ini kita ganti button. Jadi kalau kita klik langsung tidak ke halaman submit di base URL-nya sini, di bagian action-nya sini ya. Kemudian nanti kalau action-nya akan berjalan kalau kita tekan klik, on klik. Nah, ini kan klik. Kalau kita klik, berarti nanti dia akan diarahkan di bagian ini, function ini, metode ini, update profil. Ya, pada bagian JavaScript-nya. Nah, di sini, ini kan sudah kita modifikasi, tapi kan masih kurang ya. Ini masih kurang ya. Kita modifikasi, tapi kan ini masih kurang. Nanti ada berapa nanti untuk menampilkan datanya di sini ya. Kemudian nanti kalau terjadi error ya, helpbox-nya nanti bagian sini tambahkan di bagian bawah-bawahnya ini. Pada profil penggunanya view-nya. Ya. Nah, setelah view-nya kita buat, ini belum selesai ya pada bagian view-nya. Namanya profil pengguna PHP ya. Kita letakkan di folder isi. Nah, setelah ini sudah kita modifikasi ya. Sekarang ingin mencoba kita tampilkan. Nah, sebelum kita tampilkan kan harus dilakukan apa? Untuk menampilkannya kan harus melalui controller dulu, ya. Harus melalui controller. Jadi harus kita buat controllernya. Nah, controllernya kita buat. Nah, di sini kita akan membuat sebuah metode. Metode baru namanya profil pengguna, ya. Namanya profil pengguna. Nah, namanya ini saya menggunakan nama profil pengguna karena tadi pada bagian depan tadi kita sudah memberi penamaan seperti ini, profil pengguna. Nah ini, ya di sini user profil pengguna ini. Kita sudah memberi penamaan di sini. Makanya untuk pembuatan metodenya harus sama, ya ini namanya profil pengguna. Isinya ini kita copy paste aja dari atas ini. Copy paste, nanti tinggal apa yang tidak kita gunakan kita buang, apa yang perlu kita ganti ya. Ini saya copy paste, saya letakkan di bagian sini.
Kemudian di sini nanti kan isinya tentang profil. Nah, ini untuk judulnya saya ganti profil. Kemudian untuk isinya ini ya, pada bagian isinya nanti kan dia berisi profil ya, profil penggunanya. Profil penggunanya lah. Nah, sedangkan waktu copy paste tadi kan kita masih menggunakan yang sama data. Nah, ini tinggal kita ganti. Profilnya kan sudah kita buat nih namanya profil pengguna. Kemudian juga PHP. Sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita panggil di sini. Ini ya. Kemudian pada bagian ini, nah ini saya tambahkan. Nanti ada Pak, saya tambahkan ya. Pada dulu data ini, pada bagian profil ini, saya ingin memanggil ini namanya bebas ya, teman-teman, bebas namanya. Ya, namanya ini kan saya namanya profil. Teman-teman diganti juga nggak masalah. Ya. Yang ini saya memanggil metode profile user ya. Saya memanggil metode profile user ya. Profil usernya itu tulisannya seperti apa? Manual sekali. Profil user. Ya, jawab abaikan ya. Jadi kita membuat metode namanya, oh iya, ini namanya profil user ya. Ini. Tadi kan kita membuat ini ya, profil user. Nah ini kita panggil melalui controller. Cara manggilnya seperti ini. This model user, ya, model user. Kemudian kita pilih profile user, ya, nama metodenya profile user. Nah, setelah kita panggil, nah, nanti datanya ini akan kita tampilkan. Datanya ini akan kita tampilkan di dalam profil pengguna ini, di dalam isi profil pengguna ini. Oke, cara menampilkannya seperti apa? Nah, coba perhatikan pada bagian ini, dolar data profile, ya. Jadi di sini ada dolar data profile ya. Data profile. Nah ini kita arahkan ke bagian view-nya profil pengguna. Nah ini tolong ya di profil ya, namanya profil ya. Kalau diingat-ingat kita klik. Nah ini nanti kita login dulu ya, kita login dulu. Kemudian kan ini tadi belum ada datanya ini. Ini belum ada datanya ya, masih kosong ya ini ya. Ini belum nampak. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kan masih seperti ini. Ini kita sudah masuk di controller user, metodenya profil pengguna. Seperti ini, masih kosong. Nah, dari data yang kosong ini nanti akan kita isikan, kita masukkan. Nah, pada bagian ini tadi kan sudah dibuat nih. Sudah dipanggil ya. Setelah dipanggil, nama metodenya ini profil usernya setelah dipanggil di controller ya. Kemudian nanti akan kita tampilkan di view-nya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan isinya. Ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya. Di sini dolar profil ya. Nah, ini dolar profil ini dia ngambil dari sini tadi namanya, nama variabelnya ini profil ini. Dolar data profil. Ini ya, profil. Nah, kemudian ini ya dolar profil. Ini yang mau ditampilkan apa? Yang mau ditampilkan kan ini mahasiswa. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di sini, ini mahasiswa, nama mahasiswa, username, email, phone ya. Ini nilainya ini, nama variabelnya ini harus sama dengan yang ada di dalam tabel database-nya. Harus sama dengan yang ada di dalam database-nya. Ini ya. Jadi dia harus sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini. Ya. Jadi dia harus sama dengan yang ada di sini. Nama-namanya ini harus sama. Karena kita ingin memanggil nilai yang ada di dalam tabel mahasiswa ini. Ini harus sama ya. Jadi ini harus sama. Maaf. Nah ini ya, harus sama. Nah, karena nanti kita akan menggunakan ajak ya, kemudian nanti untuk validasi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan validasi, nanti dia akan terblok warna merah ya. Nah, jadi kita tambahkan span kelasnya. Ya, kita tambahkan kelas baru nih, span kelas blok nih. Ini span pembuka, span penutupnya ini. Kalau ada pembuka mesti harus ada penutup ya, sama dengan yang ini.
div ini sama, ini div juga ada. Mana ya? Ini div ini ya, nah ini div pembuka, div penutup, div pembuka, div penutup ya. Kalau misalkan ini sama juga. Mana ini? Pembukanya ini penutupnya. Ya ini. Salah ada blok ini ya. Nah, setelah kita tambahkan nilainya sudah kita masukkan di sini dalam formnya ini ya, profil penggunanya ini ya. Nah, ini coba kita refresh. Setelah kita refresh, nanti dia akan nampak akan tampil. Ya. Nah, nilainya kan sudah nih. Sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk kan berarti nanti kita tinggal membuat script untuk update profilnya ini. Di script update profilnya kan tinggal kita membuat ini update profilnya, scriptnya. Ya. Nanti kan kita mau menggunakan ajak ya. Nah, berarti nanti kan kita tambahkan pada bagian scriptnya ini. Ya. Kemarin kita membutuhkan ini jQuery ya, 2.11 ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan ini jQuery-nya, bisa dimasukkan di sini ya, atau dimasukkan di layout. Ya, bisa dimasukkan di layout di sini. Mana ya? Template master ya. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini. Kalau sudah dimasukkan di sini, nah nanti pada bagian profilnya ini nggak usah digunakan, nanti dihapus saja. Nah, ini dihapus, ya. Ini dihapus. Sudah saya hapus, saya pindah. Tapi kan nanti kalau di sini kan kebanyakan toh. Kalau diletakkan di sini nanti kebanyakan. Jadi saya letakkan di sini jadikan satu aja. Jadi kita tidak usah memanggil-manggil lagi di bagian isi-isi nanti. Ya. Saya letakkan di sini. Ternyata ini belum saya perbarui lagi. Ini ya, sama kayak kemarin nih. Saya cuma copy paste saja. Ya. Saya cuma copy paste saja. Ya. Jadi di sini kalau misalkan ya, mana ya? Misalkan pada bagian ini kan on click update profil. Nah, berarti di sini fungsinya ini ya, nama fungsinya ini ya. Kalau kita klik update profilnya ini, button update profilnya, ya diarahkan di fungsinya ini, update profil. Ya, penjelasannya sama kayak kemarin ya. Jadi ini akan dijalankan ya. Kemudian akan diarahkan di control user dengan nama metodenya update profil. Nah, di sini akan diarahkan di sini pada user update profil. Nah, ini akan diarahkan di sini ya. Oke, mana ya? Ini ya akan diarahkan di situ tadi. Kemudian untuk datanya diambil dari mana? Nah, dari ID-nya, dari form ini ya. Nah, ini namanya ini. ID-nya form. Kalau misalkan diganti, misalkan koma, ini form koma. Berarti sini harus juga diganti nanti. Ini harus menyesuaikan. Ya. Tidak ya, saya kembalikan lagi. Ini ya. Nah, jadi nanti setelah nanti akan menjalankan validasinya, setelah di run ya, klik run, dia akan menjalankan validasi. Jadi nanti kalau validasinya itu dapat dilewati berhasil, nanti akan muncul pop-up ini ya, alumni pop-up ini, profil telah berhasil diupdate. Ya kata-kata terserahlah diganti, boleh. Tapi kalau tidak waktu lewat validasi ini tidak berhasil, ada yang salah, dia akan menjalankan perintah ini tadi. Ya, yang kemudian nanti akan muncul seperti nah, ini kayak misalkan ini semuanya kosong, misalkan kosong ya, nah, ini akan muncul seperti ini validasi ya. Kalau tidak berhasil nanti akan muncul seperti ini bagian ini. Jadi kalau berhasil ya, saya refresh. Kalau berhasil nanti akan
Nah, kami seperti ini. Profil telah berhasil diupdate. Nah, ini kan namanya sudah diupdate nih. Tapi kenapa kok di sini nggak berubah? Nah, kenapa ini nggak berubah? Karena session yang tersimpan di sini, ya, session yang tersimpan di sini masih rohim saja, belum ada tambahnya. Oke. Kalau ingin berubah, berarti kan kita harus keluar dulu dari sessionnya, kemudian kita login lagi. Dia akan membaca data yang baru, ya, akan membaca data yang baru. Ini kan masih rohim saja nih, misalkan dari refresh ya, ini masih rohim saja. Karena nama sessionnya yang kebaca waktu awal kan itu. Nih. Tapi kalau kita oke, kita keluar, kemudian login lagi, nanti akan muncul nih rohim saja oke. Rohim. Nah, ini ya, akan muncul rohim saja oke. Seperti ini ya. Nah, jadi pada bagian ini tadi, session tadi digunakan untuk membaca ID-nya, untuk memberikan sebuah kondisi di dalam metode apa model tadi. Mana ya? Nah ini tadi ya, yang validasinya di bagian sini. Kemudian kalau berhasil dia muncul seperti ini, tapi kalau error di script-nya nanti akan data error login ya. Nah, terserah ini masih error login ya. Nanti ganti aja. Ini akan kemarin saya copy paste di login ya. Jadi data error misalkan data tidak tersimpan, ya. Bukan error login, diganti aja ya. Oke. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, ini untuk bagian view-nya. Nanti kan bagiannya nanti tadi kan ada model yang harus diupdate. Kemudian nanti tadi kan pada bagian modelnya tadi kan kita baru memanggil untuk menampilkan data profilnya tadi. Nah, kemudian nanti di sini nanti kita akan menambahkan model lagi nanti ya. Model lagi yang digunakan fungsinya untuk melakukan update datanya. Kalau kita klik update profile, kalau kita klik ini tadi, ya, kalau kita klik ini tadi, update profile ini, dia akan diarahkan di sini, function update profile. Nah, kemudian dia akan diarahkan di controller update profile yang ada di controller user, metodenya update profile. Nah, nanti kan dia akan diarahkan ke sini. Akan diarahkan di user update profile ini. Nah, pada bagian ini kan nanti ada validasinya ini. Validasi profile. Jadi di sini kan kita membuatkan sebuah metode baru namanya validasi profile ya. Untuk melakukan validasi misalkan. Ini saya hanya menggunakan yang simpel-simpel ya. Sebenarnya nanti ada banyak. Jadi teman-teman bisa memodifikasi misalkan email tidak valid. Username sudah digunakan misalkan dengan username baru juga. Kemudian Kak. Kemudian nanti misalkan NIM sudah digunakan atau sudah terdaftar, nah misalkan seperti itu, username misalkan sudah digunakan, nah, atau mungkin misalkan email tidak valid, terus format telepon salah, misalkan seperti itu ya. Nah, format telepon salah, nah ini nanti teman-teman bisa menambahkan validasi di sini, ya. Nanti cari ya validasi untuk PHP, untuk email itu apa, ada banyak ya. Ada beberapa sintak yang perlu diperhatikan nanti. Nah, itu seperti itu nanti bisa dimodifikasi di sini. Oke, kemudian mana ya tadi ya. Nah, ini ya. Nanti di sini kan waktu klik update profile, nanti kan kita akan memanggil metode validasi profile. Nah, kemudian di sini akan memanggil model user yang sudah kita buat ya, model user yang kita buat dengan nama metodenya update profile yang berada di model user. Nanti akan diarahkan di sini.
Jadi kan ini harus dibuat dulu nih, yang di model user ini. Ada profil yang ada di model user kan harus dibuat dulu. Nah, jadi akan kita buatkan model usernya. Model usernya kan tadi sudah dibuat, cuma kita belum buat untuk yang melakukan update datanya. Nah, update datanya kita buatkan scriptnya. Kira-kira seperti ini. Ini ya. Ya. Nah, kemudian ini sama kayak kemarin kita membuat pendaftaran kemarin. Ini sama ya. Ini sama. Ini sama ini. Ini harus sama dengan sesuai dengan database. Ini juga sesuai dengan database yang ini. Sesuai dengan field yang ada di dalam tabelnya, tabel database-nya. Yang nama mahasiswa yang ada di sini. Yang saya blok ini. Nah, kalau yang ini ini namanya harus sesuai dengan nilai yang ada di pos komposnya ini. Ya di sini. Ini ya. Nah ini sama dengan yang ada di sini. Nanti dia akan mengambil nilai-nilai yang ada di sini, yang dimasukkan di sini. Dia akan mengambil nilai-nilainya ini, nilai posnya ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang diupdate yang apa? Yang diupdate kan yang profilnya kita aja, ya, profilnya kita saja. Nah, berarti kan di sini harus ada sebuah kondisi, yang mengkondisikan di mana data yang diupdate itu hanya yang ID mahasiswanya itu sama dengan ini di session user data ID mahasiswa. Berarti di mana ID mahasiswanya ini, ya. ID mahasiswanya ini datanya ini. Di mana yang ID mahasiswanya ini kan ada 1 2 3 nih. Yang ID mahasiswanya ini sama dengan ini 2 nilainya. Ini sama dengan 2. 2 itu yang berarti kan nanti yang diupdate berarti nanti datanya yang ini. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Soalnya saya hanya memberikan materi sedikit, nanti tidak banyak-banyak, nggak pusing kayak kemarin. Kalau yang materi besok agak banyak. Kira-kira seperti ini. Ya, ini profilnya, penggunanya. Setelah kita run, nanti kan hasilnya kan seperti ini. Kalau validasinya berjalan, dia akan seperti ini ya. Nah, kalau validasinya berjalan, kemudian ada beberapa kondisi yang tidak memenuhi, ya di dalam validasinya dia akan muncul seperti ini misalkan. Kalau berhasil, nah, dia akan data tersimpan, kemudian muncul pop-up seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Bingung ya? Oke, gini ya. Kalau misalkan waktu setelah sholat tarawih ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Halo. Gimana? Setelah sholat tarawih ada yang bisa nggak? Besok saya ingin penilaiannya itu, saya ingin memberikan satu tugas, ya. Tugasnya gampang. Jadi dari form pendaftaran yang kemarin itu, nah, dia kan masih murni menggunakan CI, ya. Jadi nanti saya akan meminta teman-teman untuk membuat form pendaftaran itu, teman-teman nanti menggunakan Ajak, ya. Nanti teman-teman menggunakan Ajak. Nah, teman-teman setelah menggunakan Ajak, nanti ada beberapa form validasi. Ya, nanti untuk tugasnya akan saya buatkan, saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan di dalam learning-nya ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Nanti biar supaya teman-teman nggak bingung. Mungkin saya berikan dalam bentuk videonya ya, tapi bukan skripnya ya. Videonya nanti akan saya berikan. Nanti saya minta seperti ini. Ini teman-teman di dalam tugasnya nanti mencoba membuat ya. Nah,
besok nanti teman-teman kapan bisanya ya. Untuk tugasnya silakan nanti teman-teman bisa dipresentasikan. Waktunya tidak lama-lama, cukup 2 menit. Ya. Jadi saya ingin melihat gimana teman-teman itu bisa mempelajarinya atau tidak, kesulitannya di mana. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu kan nanti saya bisa melihat ya, kalau kayak gini kan saya juga susah ya. Teman-teman ini pada bisa paham enggak atau malah tambah bingung. Nah, ini kan saya juga kerepotan. Nah, nanti teman-teman akan saya beri tugas kedua ya. Kemarin kan pertama sudah nih. Sekarang tugas keduanya yang itu tadi. Nanti pada bagian form pendaftaran nanti dibuat aja, kemudian ditambahkan validasi. Misalkan username sudah digunakan, atau mungkin NPM sudah terdaftar ya. Sebenarnya kalau kita login menggunakan NPM ya, username sebenarnya nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita sudah buat ya. Sudah buat. Nah, nanti kita akan membuat beberapa validasinya, misalkan kayak tadi NPM sudah terdaftar, kemudian username sudah digunakan, misalkan email tidak valid. Nah, seperti itu. Nomor telepon harus berupa number. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman ya, tugasnya seperti itu. Jadi besok teman-teman nanti secepatnya akan saya share ya, saya buatkan dulu untuk videonya, akan saya buatkan dulu skripnya, terus saya buat video. Nanti teman-teman silakan ya, teman-teman silakan membuat tugasnya, kemudian nanti dipresentasikan satu persatu. Satu, tidak perlu lama-lama, cukup 2 menit saja ya maksimal. Atau mungkin malah tidak lebih ya, cukup 2 menit saja kalau ada kendala. 2 menit saja presentasikan, kemudian saya bisa menilai, oh ternyata banyak yang belum bisa. Atau mungkin sudah banyak yang bisa. Nah, seperti itu, nanti kita evaluasi. Ke depannya kita pembelajarannya ingin seperti apa, seperti itu ya. Sebelum kita berlanjut ke dalam skrip yang lebih panjang. Soalnya nanti kalau kita sudah menggunakan data tabel, nanti akan lebih panjang lagi dari yang ini, ya akan lebih panjang lagi. Belum nanti masuk, biar teman-teman lebih paham dulu, paham bagian ajaknya, bagian awal depannya ya, nanti belakangnya juga biar lebih mudah juga. Oke, ada yang tanyakan dulu? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau semisal template adminnya, itu pakai Bootstrap 4, boleh gak Pak? Boleh, silakan. Yang penting teman-teman bisa otak-otak sendiri ya. Karena saya tidak mengajarkan Bootstrap 4, silakan, boleh. Nggak masalah. Misalkan teman-teman mau menggunakan download template, ya, teman-teman download template dari template LTE misalkan ya, nggak apa-apa, boleh, silakan. Ya. Oh, berarti bebas ya Pak? Bebas, biar lebih menarik ya. Kalau Bootstrap kan kalau tidak kita modifikasi kan kurang menarik ya. Bebas. Iya, ya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada tidak? Presentasinya minggu depan atau kapan, Pak? Saya itu besok minggu depan itu 1 minggu itu saya full ikut pelatihan ya. Jadi minggu depan saya kalau untuk siang pagi sampai sore saya nggak bisa ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengkondisikan saja. Kalau misalkan bisa malam, nggak apa-apa kita kondisikan malam. Harinya kita sesuaikan saja. Misalkan pada hari Senin atau Selasa tidak bisa semuanya ya, separuh dulu. Mungkin kalau semuanya nggak selesai ya, nah, atau mungkin kemalamannya, nanti separuh dulu. 20 mahasiswa dulu atau 30 mahasiswa dulu. Sisanya besok nggak apa-apa ya, kita kondisikan. Oh iya, Pak. Gitu ya. Pak. Apa lagi? Ayo. Jadi besok untuk kelas siangnya nggak ada ya, kelas paginya ya besok ya, minggu besok ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Ayo, ada enggak? Mas Iqbal, Mas Sandra, Mas Rizky, Mas Ahmad, Mas Wahyudi, Mas Fahyu, ayo Mas Agus. Ayo. Mohon maaf Pak, baru gabung Pak.
Waduh, udah mau selesai baru gabung. Oke. Iya Pak, itu saya mau nanya ini tadi kan bahas presentasi itu presentasi tentang apa ya Pak maksudnya Pak? Nah, jadi nanti gini ya, nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya Iya. itu hanya memodifikasi saja. Ya, waktu pertama kali pertemuan kita itu kan kita membuat form pendaftaran ini, ya. Nah, kita kan membuat form pendaftaran kemarin itu ya. Tapi kan kita masih menggunakan CI murni. Kita belum mengenalkan ajak, ya. Ya kan? Nah, Iya, jadi Pak. dari yang benar-benar bootstrap itu bootstrap yang benar-benar dari CI-nya itu nanti teman-teman membuat form pendaftaran ya, nanti form pendaftarannya itu nanti akan menggunakan ajak teman-teman nanti menggunakan ajak ya kemudian datanya kan biasa untuk menarik datanya pakainya JSON ya. Nah, nanti akan ada tambahan validasi. Nah, validasinya nanti silakan dari contoh yang sudah saya berikan ini sama kemarin ya. Cuman yang saya berikan contoh ini kan tidak kompleks ya. Jadi saya ingin teman-teman itu mengeksplor, belajar, browsing. Nah, seperti itu, ingin belajar. Biasanya kalau teman-teman menemukan sendiri itu jadi lebih paham. Wah, soalnya pakai mikirnya kenceng ya. Nah, nanti akan menjadi paham. Nanti ada beberapa validasi, misalkan NPM sudah digunakan, misalkan sudah ada, sudah digunakan, atau mungkin username sudah apa? NPM sudah terdaftar maksudnya ya. Kemudian username misalkan juga sama, sudah digunakan atau sudah terdaftar. Kemudian email tidak valid. Nah, kalau email kan misalkan ada add-nya itu ya, nah itu tidak valid. Nah, kemudian nomor telepon harus berupa angka. Nah, seperti itu kayak form validasi seperti itu ya. Sebelum nanti kita akan menginjak skrip yang lebih panjang. Jadi saya harapannya teman-teman tahu dulu. Dari yang mudah dulu nanti tahu, paham, nanti baru kita masuk ke data tabel. Nah, setelahnya ini kalau besok pas presentasi kan saya tahu sambil pengambilan nilai ya, saya tahu nanti seberapa pahamkah teman-teman itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu banyak nggak paham ya nanti kita evaluasi seperti apa pembelajaran yang akan kita gunakan ke depan. Tapi kalau teman-teman ternyata sudah bisa, akan kita lanjutkan ke tingkat yang lebih sedikit agak sulit. Ya gitu ya, Mas. Oke Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti itu minggu depan ya Pak? Ya, tapi minggu depan kalau malam ya, saya minggu depan itu hari Senin sampai Jumat itu saya nggak bisa, soalnya ada pelatihan dari jam 8 sampai jam 3. Ya nanti presentasinya perorangan Pak? Iya, per orang semuanya. Nanti semuanya nanti satu kelas kumpul dulu. Nanti kalau satu mahasiswa ya, satu mahasiswa cukup 2 menit maksimal 2 menit saja, cuma menampilkan hasilnya saja. Oke Pak. Nah, gitu ya. Itu berarti nanti udah harus include database ya Pak? Iya, harus sudah database ini. Nanti yang terakhir ini akan saya share lagi ya nanti ya. Yang terakhir ini nanti akan saya share lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke, sudah yang lain? Sudah ya, yang lain ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, perkuliahan pada pagi hari ini tidak perlu lama-lama ya, supaya teman-teman juga pemikirannya tidak terlalu apa ya, dan nanti tidak sarafnya terlalu banyak ya, nanti malah ruwet ya. Biar nanti bisa refreshing bermain game ya, kalau yang suka game. Oke, perkuliahan pada pagi hari ini saya tutup ya. Sebelum saya tutup dan kita akhiri, mari kita akhiri dulu dengan berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, nanti teman-teman silahkan WA, nggak apa-apa, WA di grup nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain tahu ya pertanyaannya apa, biar kalau misalkan saja apa yang ditanyakan itu sama, nah, nanti kan saya cukup jawab sekali, yang teman-teman yang lain sudah tahu. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan boleh meninggalkan. Oke, silakan boleh meninggalkan room ya. Iya, siap.